tentunya kita semua sudah mengalami ya bahwa keajaiban Tuhan tidak pernah berhenti. Dia selalu menyertai sepanjang hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya mohon Mbak Santi berdoa untuk persembahan. Segala puji hormat serta ucapan syukur ya Bapa bagi Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang patut kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, hari yang indah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau pada saat pagi hari ini. Jika kami sudah memuji memuliakan nama Engkau, sebentar kami hendak menggulirkan tangan kami, memberikan persembahan yang terbaik Tuhan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan persembahan kami. Hingga Tuhan, apa yang boleh kami berikan ini Tuhan, berguna bagi pelajaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih yang Kau memberikan kami hati yang memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa hormat. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat Putra-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya boleh dipanggil berdiri.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, terlebih karena kasih Tuhan. Oh haleluya, yang luar biasa, yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan sukacita, damai, sejahtera Allah senantiasa dilimpahkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami tak dapat membalas segala kebaikan di dalam hidup kami. Namun satu perkara, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami pertaruhkan di atas mezbah kemurahan sebagai persembahan kami yang hidup dan boleh berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Syukur. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu, meninggikan Engkau. Kami percaya setiap pujian yang kami persembahkan, Tuhan bertahta di atas pujian. Dan kami yakin kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui puji-pujian yang kami persembahkan, Tuhan akan melawat, menjamah, memulihkan kami, agar yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, terlebih yang datang membawa sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga sebentar kami pulang membawa kedamaian, kelepasan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan hamba-Mu, ampuni segala kesalahan dan kekurangan hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, oh haleluya, mengurapi, memberikan hikmat, pewahyuan kepada hamba-Mu. Roh Kudus yang akan berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan, sehingga membawa kami lebih dekat, lebih setia, lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini, terlebih sucikan seluruh kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita percaya kalau hari ini kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya kita semua sehat ya. Ada yang sakit? Tidak ada, yang semua sehat. Katakan kepada diri saudara, saya sehat. Saya sehat. Kita anak Tuhan, pasti kita dilindungi oleh Tuhan. Terus kita percaya itu firman Tuhan, bahwa ada perbedaan. Bacaan Maleakhi, ada perbedaan antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ya, nah ini sudah
Firman itu hidup, firman itu berkuasa, dan firman itu tidak pernah berubah. Firman itu kekal untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena kerinduan kita untuk selalu datang bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita tidak akan panjang lebar, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Markus Injil Markus pasal 2. Saya akan bacakan Markus pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Rumah siapa ini kira-kira saudara? Rumah Petrus. Kalau Tuhan datang di Kapernaum, mesti menginap di rumahnya Petrus. Maka datanglah orang-orang maaf saudara, orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara sekalian, di sini ada satu kejadian, ya, di mana pada waktu Tuhan Yesus berada di Kapernaum, maka tersiarlah kabar ke seluruh daerah sekitar Kapernaum, sehingga banyak orang yang datang berbondong-bondong. Memang kita tahu bahwa di mana ada Tuhan Yesus berada, selalu orang datang berbondong-bondong. Saya sudah pernah katakan bahwa ada 2 golongan orang yang datang kepada Tuhan. Ya, satu golongan ingin mendapatkan mujizat, tapi satu golongan ingin menjadikan dia raja, supaya mereka tidak usah lagi bekerja, cukup mendapat jaminan dari raja. Ya, saya tidak tahu saudara berada di golongan mana. Golongan yang ingin mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan, atau saudara berada di golongan yang ingin menjadikan Yesus raja, supaya mereka tidak usah bekerja, ya, cukup minta, ya. Saya kira kita semua berada di golongan yang pertama. Puji Tuhan. Nah, sementara Yesus memberitakan firman Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, sementara Tuhan Yesus menyampaikan firman kepada orang yang datang memenuhi rumah itu, maka ada sekelompok orang yang datang mengusung orang lumpuh. Mereka digotong oleh 4 orang. Waktu mereka tiba di sekitar maaf saudara, di sekitar itu mereka lihat, loh, kok penuh sekali orangnya.
mau cari jalan masuk ke dalam untuk menemui Tuhan Yesus, gak ada jalan, semua penuh, ya. Tetapi kita lihat saudara bahwa sekalipun mereka menggotong seorang yang lumpuh, tentu itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Sesuatu pikulan yang ringan. Bayangkan orang lumpuh digotong 4 orang. 4 orang, saudara. Ya. Tentu kan memerlukan jalan yang agak lebar, ya, supaya mereka bisa masuk. Tentu gak mudah untuk mereka masuk ke dalam. Tapi waktu mereka datang dan melihat situasi yang begitu sesak orangnya, maka mereka tidak putus asa, saudara. Tidak lantas mereka berkata, ayo pulang aja. Ini orang banyak, gak ada jalan. Ya, di mana kita mau jalan? Di mana kita mau masuk? Ya kan, semua penuh orang. Tapi saudara yang kekasih, keempat orang tadi gak putus asa. Dan lantas mereka, ayo pulang aja. Enggak. Ya. Tapi mereka dikatakan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Luar biasa, saudara. 4 orang tadi tidak berputus asa, tidak lantas meninggalkan tempat itu pulang dengan sia-sia, ya. Tetapi ada usaha yang mereka lakukan, yaitu mereka membuka atap rumah itu. Tentu ini bukan satu pekerjaan yang ringan, saudara, tapi membutuhkan tenaga, ya, pengorbanan dan lain sebagainya, saudara. Nah, setelah mereka membuka atap di atas, ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini saudara sekalian, luar biasa, ya. Ada usaha, ada pengorbanan, ya. Apa rahasianya, saudara, sehingga mereka mampu, ya? Karena, ya, tidak berhenti di situ. Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni dah. Tapi kalau kita baca ayat yang 11-12, di situ dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Luar biasa, saudara, ya. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara mau melihat sesuatu terjadi di tempat ini? Mau? Mau. Rindu? Rindu. Tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa rahasianya, saudara? Supaya orang bisa melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat, yang
depan kita? Apa? Jemaat Tuhan yang ada di sini, apa yang harus kita lakukan supaya ada sesuatu yang terjadi di tempat ini dan orang lain akan melihat? Kita akan lihat apa. Yang pertama, tadi orang lumpuh digotong 4 orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Lalu digendong sih masih. Gendong itu masih gampang. Tapi digotong 4 orang. Nah saudara, 4 orang ini berbicara 4 penjuru alam. Nah kita lihat banyak orang lumpuh. Banyak orang yang lumpuh rohani. Mungkin secara jasmani dia nggak lumpuh, tapi secara rohani dia lumpuh sehingga nggak bisa berjalan ke gereja. Ada aja alasannya. Ya, bahkan termasuk ada jemaat kita di sini. Saya sudah berapa kali, termasuk Pak Harsono, Ibu Hana, saya pernah sendiri berkali-kali mengunjungi, ya. Tapi ada aja alasannya, saudara. Yang inilah, yang itulah. Ya. Terus terakhir waktu kita datang, saya katakan kepada suaminya, Pak, tolong Pak, kasih nasihat kepada istri Bapak. Karena suaminya tak fanatik sudah, bahkan suaminya mendorong untuk ke gereja. Bahkan kadang ditawari antar non, bilangnya gitu. Tapi istrinya gak mau. Terus akhirnya kita ke sana, saya sama Pak Harson, sama Bu Hana, saya silakan, Pak, tolong Pak, kasih nasihat. Tapi sampai hari ini, tapi saya tetap berdoa, mendoakan. Itu termasuk orang lumpuh. Secara jasmani normal, tapi dia dalam keadaan lumpuh rohani. Nah ini saudara sekalian. Nah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita lihat keempat orang tadi ada kekompakan atau kesehatian untuk membawa ini. Jika ada salah satu yang tidak mau, tentu nggak jadi. Mesti pulang mereka. Tapi kita lihat sudah 4 orang ini sehati. Sekalipun mereka harus melakukan sesuatu. Ini sudah. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka harus melakukan sesuatu untuk menolong orang ini. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, ada sesuatu yang dilihat orang yang luar biasa, mari kita sehati. Sehati, sepikir. Ya, karena di dalam Filipi dikatakan, coba kita baca Filipi.
Filipi pasal 2. Di situ dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita dianjurkan untuk sehati, ya, satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati, sepikir. Berarti kalau kita ingin maju, kita harus sehat, sepikir, sejiwa. Saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa hamba Tuhan itu tidak pendeta toh. Tapi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan itulah hamba Tuhan. Berarti saudara dan saya ini sama-sama, ya, kita adalah hamba Tuhan. Berarti kita sama-sama harus sepikir, sehati, seia, sekata untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara mau? Harus, saudara. Kita harus sepikir, sehati. Karena kalau satu tok yang coba-coba nyeleweng, itu terasa, saudara. Terasa. Makanya ini satu beban dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa. Saya sejak bulan puasa sampai sekarang, saya terus ambil bagian berdoa malam, terutama mendoakan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya bersyukur, saya melihat wajah-wajah saudara penuh sukacita, damai sejahtera Allah di dalam hidup saudara. Memang saya tak pernah kunjungan, karena saya juga menjaga. Kita jangan sembrono, sekalipun kita hamba Tuhan, tapi kita juga tak boleh sembrono, harus berjaga, taat, patuh atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Karena pemerintah di dunia ini adalah wakil Allah, saudara. Maka kita harus patuh. Jadi yang pertama, kita harus sehati, sepikir, satu tujuan untuk mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan tempat ini. Apa yang dapat kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Sekecil apapun yang saudara lakukan itu berharga di mata Tuhan. Dan upah kita itu bukan di dunia ini, tapi upah kita menunggu di sana. Bahkan juga di dunia ini kita diberkati. Ya, asalkan kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa, supaya kita dipuji. Enggak. Buat apa sih kita cari pujian? Percuma. Tuhan itu loh yang mempermuliakan kita. Ya.
Yang kedua, ada goal atau visi atau tujuan yang mereka lakukan. Selain sehati sepikir, mereka ada tujuan supaya apa saudara? Orang lumpuh tadi dapat bertemu dengan Tuhan. Saya di dalam hati berkata, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun Bapak Gembala meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, gembala kita yang agung, bahkan kepala gereja di luar saudara. Dan saya bilang, saya ingin lebih maju lagi. Supaya pekerjaan Tuhan di sini lebih maju lagi. Ada visi, ada goal. Ya. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkannya? Mari kita baca juga. Filipi, tetap di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan kita terus menoleh ke belakang. Ingat belakang. Oh, ini dulu gini. Ya, kalau saya enggak. Saya kepingin maju. Biarkan di belakang berlalu. Kita harus melupakan. Dan firman Tuhan berkata, mari kita berlari-lari. Satu tujuan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Yang orang lain belum pernah melihat. Dengan kesehatan kita. Ya. Dengan visi kita. Maka akan ada sesuatu yang terjadi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagian yang ketiga, ada pengorbanan. Ya. Keempat, pemusuh tadi itu sangat luar biasa pengorbanan mereka, saudara. Coba bayangkan, mereka harus naik ke atas. Ya. Dan orang lumpuh itu ya tetap digotong loh.
bayangkan. Dan waktu mereka membuka atap itu tidak salah. Tetapi tepat di depan Yesus mereka mengulurkan itu orang lumpuh itu. Satu pengorbanan yang luar biasa yang harus mereka lakukan. Coba kita bayangkan, saudara, sudah mikul loh, masih naik, ya, bongkar, ya, bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kita percaya kalau kita sehati, ada goal yang harus kita capai, dan kita mau berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan mungkin juga materi. Ya, pasti. Pasti itu, saudara. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, sama seperti apa yang mereka lakukan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tepat di depan Yesus. Padahal mereka tak lihat loh. Ya, mereka tak lihat. Di mana kira-kira Yesus itu duduk, ya? Tapi waktu mereka membuka itu atap di atas dan mengulurkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Loh, luar biasa. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara hendak capai, baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha, itu memerlukan pengorbanan. Dalam rumah tangga harus sehati sepikir sama istri, sama anak, ya, harus sehati sepikir. Dan suaminya gini, istrinya enggak pak, gini aja. Saya juga dulu pernah mengalami itu, sebagaimana kemarin ceritanya Bu Yuni. Saya juga kalau ngamuk persis kayak Bu Yuni. Kalau saya enggak kasih masukan sama almarhum, terus dek kayak enggak terima gitu, Bu, ambil apa, lempar pintu sampai preng, ya pintu, ya mesti larinya itu di pintu. Pokoknya itu sudah perang gitu, ya sudah lego hati. Sudah lego ya saudara. Tapi setelah itu, ya saya ya ketawa sendiri, ya ketawa. Apa ose kamu? Ya, kayak ada sesuatu yang berbicara dalam hati. Ngapain kamu ngamuk? Berarti kamu mendukakan aku. Ya, gitu saudara. Ya saya gitu saudara. Ada sesuatu yang enggak. Yang penting itu bunyi. Penting bunyi. Apa piring harus tak anu biar bunyi gitu. Ya. Oke loh sudah sekalian. Pelampiasan emosi.
Ya itulah manusia ya saudara. Memang tiap manusia itu ya mesti ada emosi, tak mungkin. Ya, biarpun sabar itu satu saat mesti emosi. Kecuali Pak Harsono sabar. Pak Harsono mau marah sama siapa? Gak ada, marah sama diri sendiri. Tapi kita masih ada anak, ya, ada istri, ada suami, ada. Mesti satu saat pegel ya saudara. Saya gitu kalau pegel yo tak tutup, meja tak tutup, yang penting bunyi. Saya kadang tertawa sendiri saudara yang kekasih. Ya, oh kamu sama yang manusia itu ya enggak sama. Apalagi kalau rame-rame adu mulut gitu saya nggak suka. Ya, lebih baik yo pelampiasan gitu. Apa di tembok. Pokoknya apa yang di depan tak tutup gitu, piring pokoknya bunyi ya wes. Sendok ya tak adu gitu, perang gitu. Ya gitu saudara sekalian. Yang penting bunyi. Puji Tuhan saudara, memang di dalam kehidupan ini kita perlu pengorbanan, ya, mengorbankan ego kita, ya, emosi kita, ya, saudara, ya. Nah, ini saudara sekalian. Tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita melawan segala sesuatu yang masih seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah itu tadi yang ketiga. Dan yang keempat, kalau saudara mau baca ayatnya itu 1 Petrus 2 ayat 1. Itu pengorbanan. Dan bagian yang keempat, yaitu ada ketaatan. Bagian yang keempat, ada ketaatan. Ya, ada ketaatan kepada firman Tuhan, ya, sehingga akhirnya orang lumpuh tadi, ya, mendapatkan pertolongan dari Tuhan atas ketaatan mereka, ya, karena ayat yang ke-11 di situ dikatakan, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Berarti ada ketaatan atas firman Tuhan, sehingga orang lumpuh tadi, orang itu pun bangun serta mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Ya. Kita harus taat. Memang ketaatan ini perlu. Kenapa Kota Malang? Kemarin sudah agak oranye ya. Warna oranye, sekarang merah lagi. Sebentar lagi warna hitam. Tapi jangan sampai. Sekarang sudah merah sudah. Kenapa? Kan aduh, saya kalau berangkat doa itu saudara lihat orang-orang ada yang naik sepeda motor nggak pakai helm, sudah nggak pakai helm, nggak pakai masker. Aduh, kalau saya dalam hatiku, kalau aku pemerintah harus tutup itu. Ya, makanya saya nggak dijadikan pemerintah. Ya, kalau saya dijadikan wali kota mungkin, wame. Ya, makanya saya nggak dijadikan pemerintah. Tuhan itu memang menempatkan pada posisi yang bisa. Ya benar, emosi.
sekalian. Saya kan kemana, aduh, orang-orang kepala batu, nggak bisa diatur, nggak bisa ditotok, ya kemana, ya paliain, ya ampun, dan dari sukun ke sana, dalam hatiku makanya kota Malang ini, ya terus gak bisa mundur. Padahal kita juga pendoa sudah mendoakan, ya bahkan kita juga sudah berusaha mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemana-kemana masker, ya. Nah ini saudara sekalian. Tapi kita percaya kalau 4 hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, terlebih dalam pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita lupakan segala hal-hal yang negatif. Kita minta pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita melihat kanan kiri yang tidak mengenakan, ya. Antan dalam hati saya, ampun Tuhan, ya. Jadi kita menjadi beban dalam kehidupan kita. Sehati, ya, satu tujuan, sepikir, sejiwa untuk membawa pekerjaan Tuhan tempat ini lebih maju lagi. Mari kita bergandengan tangan. Ya. Kalau saya sendiri tidak bisa. Karena sama dengan jari ini, satu sakit, mesti semua tidak berfungsi. Sebab itu mari kita miliki 4 hal ini. Ada kesehatan, ada goal yang harus kita capai, dan kita harus berkorban, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus mentaati firman Tuhan, ya. Kalau kita sehat, ada goal yang harus kita capai, ada pengorbanan yang kita miliki, ada ketaatan atas firman Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa yang belum pernah kita lihat, bahkan orang lain lihat, akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memetraikan di dalam setiap hati kami, supaya firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Oh haleluya. Supaya kami boleh sehati, sepikir untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Oh haleluya. Memajukan rumah tangga, pekerjaan yang ada di dalam hidup kami. Ada visi yang harus kami capai, sekalipun melalui pengorbanan yang harus kami berikan. Tetapi kami percaya, oh haleluya, Tuhan menyertai, memimpin, memberi kami kekuatan, kemampuan, sehingga memampukan kami untuk mentaati akan janji Tuhan di dalam hidup ini melalui firman-Mu, sehingga terjadi mukjizat di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu yang oh haleluya datang membawa beban, persoalan, sakit, penyakit,
Oh, kami percaya Tuhan sudah menjamah kami semua di dalam nama Yesus, sehingga sebentar kami pulang membawa sukacita, damai, sejahtera Allah dalam hidup kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, baik Ibu Harti, Ibu Win Sudiarto, bahkan yang lain-lain, Ibu Sarosa, Bapak Ibu Untung. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Bahkan yang tidak, kami sebut nama mereka, kami percaya Tuhan sanggup melawat dan menjamah, membuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ibu Hana juga Tuhan tolong. Oh haleluya, lawat hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Terpujilah nama Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan berkat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan setiap hari agar nama Tuhan saja yang semakin kita memuliakan. Haleluya, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya mohon Indah berdoa untuk persembahan. Saya terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih waktu buat kami yang sudah menyiapkan kita dalam waktu berjumpa. Sudah kami berbuat berbuat dan berbuat dan kami siapapun yang akan kami berikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih berikan keberkahan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya, terima kasih yang mulia Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Untuk minggu yang akan datang tanggal 19 Juli 2020, ibadah raya dimulai pukul 7 seperti biasa hingga selesai dengan worship leadernya Ibu Ririn, singernya Saudara Samuel dan Ibu Sari, untuk petugas LCD-nya Saudari Tessa, petugas kolektan Ibu Hana dan Ibu Erlina Gatot, penerima tamu Bapak Harsono dengan didampingi Ibu Yayu, Bapak Anton dan Saudara Effendi sebagai petugas untuk menyemprot disinfektan dan suhu tubuh. Baiklah, pengumuman ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya
ada titipan pengumuman nanti setelah ibadah untuk jemaat jangan pulang terlebih dahulu, ada berkat dari Pak Sony. Sebelum saya menutup ibadah, saya mengucapkan terima kasih untuk tim singer dan juga tim musik yang sudah mendampingi serta semua pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan sendiri akan memberkati dan biarlah kita boleh melayani dengan segala kerinduan kita untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan satu pujian terima kasih Yesusku, dan saya mohon Bapak Sony untuk berdoa menutup ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan di hadirat-Mu Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kiranya ibadah kami telah selesai, namun kami percaya kiranya segala berkat-berkat melimpah dalam setiap kehidupan kami yang saat ini hadir. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami, menyertai semua jemaat yang ada, menyertai pelayan-pelayan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini, baik itu pemimpin pujian, singer, para pemain musik, juga komputer dan kolektan, dan semua yang mengambil di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sudah memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita yang telah kami terima pada pagi hari ini selalu dapat menyertai dalam setiap kehidupan kami. Untuk kehidupan kami, kehidupan yang selanjutnya. Firman-Mu telah berhenti Tuhan, hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, namun firman-Mu tetap ada dalam hati kami masing-masing, yang akan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sehingga jemaat-Mu di sini tetap kuat Tuhan. Jemaat-Mu tetap rindu akan firman-Mu. Jemaat-Mu tetap bersatu tinggalnya untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Kiranya kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Tuhan tetap kuatkan Tuhan. Tuhan tetap menyertai. Kiranya beserta dengan keluarga kami serahkan dalam pimpinan-Mu, sehingga jemaat-Mu semuanya diberkati oleh karena beliaunya. Kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan. Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan yang lemah Tuhan kuatkan. Dan yang saat ini mereka mungkin yang saat ini dalam posisi lumpuh, Tuhan panggil mereka kembali dengan kelembutan daripada firman-Mu, sehingga mereka boleh kembali bergabung bersama dengan kami. Dengan iman yang kuat, Bukit Sion tetap semangat. Inilah Tuhan yang ada dalam setiap hidup kami. Dan kami berdoa saat ini Tuhan,
untuk pemerintahan yang ada pada saat ini, yang mana menghadapi satu wabah COVID yang tidak ada ujungnya. Namun kami percaya, kami mengimani bahwa ini akan segera terselesaikan oleh karena kuasa daripada Engkau. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan memberikan akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya di dalam memimpin tetap amanah Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, kiranya hanya Engkau yang menyertai pemimpin kami, sehingga masyarakat warga negara dapat kembali merasakan keamanan, merasakan damai dan sejahtera, dan terlebih seluruh Indonesia merasakan satu keadaan yang damai dan sejahtera oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan yang ada di sekitar gereja ini, Tuhan. Kiranya Engkau melingkupi mereka, Engkau memberkati mereka, terlebih Engkau melalukan dari penyakit ini. Jangan ada sampai satu pun yang terkena, Tuhan, karena dampaknya akan luar biasa untuk ibadah kami. Oleh karena itu kami percaya Engkau menyertai lingkungan yang ada, baik RT RW, penduduk yang ada di lingkungan gereja ini, Tuhan. Berkati mereka, sertai mereka, berikan, lindungi mereka dari segala wabah penyakit ini. Tuhan yang menyertai mereka semuanya. Di mana gereja berada, disitulah berkat akan melimpah untuk sekitar daripada gereja itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan menyertai kami semuanya. Dan sebentar lagi kami akan pulang untuk meninggalkan tempat ini. Namun kami percaya sukacita surga tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Hanya segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, angkatlah tangan. Terimalah berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai saudaraku semuanya, yang melalukan dari segala sakit penyakit, yang melalukan dari segala wabah yang ada pada saat ini, memberikan damai dan sejahtera mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di Tuhan Yesus.